penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub. Artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK ya, untuk kemudian menerbitkan surat balasan yang merupakan hasil dan verifikasi atas laporan gratifikasi Pak Menhub. Berdasarkan Perkom KPK kan itu ada aturan bahwa ada klausul pasal yang menyebutkan bahwa kalau ada penanganan tindak pidananya di penindakan, itu laporan gratifikasinya ditolak. Apakah laporan itu hasilnya seperti itu? Tentunya salah satu analisis yang digunakan oleh tim gratifikasi berpedoman pada Perkom 1 2026, diantaranya di pasal 14 yang memang menyebutkan bahwa suatu laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, salah satunya jika itu diduga terkait dengan suatu tindak pidana korupsi. Nah, itu juga menjadi salah satu basis analisis tentunya. Namun hasil dari verifikasi dan telaah yang dilakukan oleh tim gratifikasi kami belum bisa sebut ya, karena memang ini kewenangan KPK adalah memberikan hasil dan verifikasinya kepada pihak pelapor. Mas, artinya kalau KPK menggunakan basis Perkom itu untuk memeriksa laporan gratifikasi Raja Juli, arti KPK secara tidak langsung menolak laporan tersebut, betul nggak Mas? Ya, untuk hasilnya kami tidak bisa menyampaikan, gitu ya. Namun yang pasti dalam proses verifikasi, analisis dan juga koordinasi dengan tim internal KPK, salah satu basis aturan yang digunakan adalah pasal 14 Perkom 1 2000. Lalu kapan Raja Juli diperiksa KPK dalam proses penindakan atau dalam proses penyidikan kasus KPT, Mas? Terkait dengan perkembangan penyidikan, yaitu dugaan suap jabatan dan juga penerimaan lainnya di Kabupaten Kuansing ya, kami akan terus update karena memang penyidikannya juga masih terus berprogres. Beberapa saksi juga sudah dilakukan pemanggilan baik untuk menerangkan berkaitan dengan dugaan suap jabatan yang dilakukan oleh Sekda kepada Bupati dengan melibatkan pihak swasta, dan juga dugaan penerimaan lainnya oleh Bupati ya, diantaranya berkaitan dengan penerimaan dari KUD untuk pengurusan izin kawasan hutan di wilayah Kuansing. Yang kemudian dari pengumpulan uang itu Bupati diduga memberikan kepada Pak Menhub ya, yang selanjutnya oleh Pak Menhub dikembalikan dan dilaporkan kepada pihak KPK atas pengembalian uang tersebut. Informasi itu kan tadi kan diperiksa tuh Ardiles, apakah di pemeriksaan ini terkait dengan mata ataukah totalnya lebih dari 690 juta? Ya. Untuk totalnya kami belum terkonfirmasi karena memang pada saat Pak Menhub melaporkan gratifikasinya, yang dilaporkan hanya berita acara pengembalian atas amplop yang diduga berisi uang tersebut. Artinya kami juga belum mendapatkan nilai atau nominal uang yang ada di dalam amplop tersebut. Namun diduga dari beberapa pemeriksaan penyidik kepada sejumlah saksi, diduga uang dalam amplop itu adalah dolar Singapura yang dikonversi dari pengumpulan uang-uang dari para anggota KUD yang tadinya dalam bentuk rupiah kemudian dikonversi ke dalam Singapura dolar, kemudian disiapkan untuk diberikan kepada Pak Menhub. Jumlah konversinya itu apa benar 46.500 dolar Singapura? Untuk jumlah konversinya nanti kami akan cek karena memang diduga Pak Bupati ini menggunakan beberapa hak atau perantara penerimaan dari para pihak ya, ada yang dari kepala desa, ada juga yang diduga dari camat.
petani ya sebagai warga desanya begitu, sehingga memang ini dugaannya pengumpulan ini dari banyak sumber ya. Sehingga ini memang masih terus didalami oleh penyidik, tentunya fokus yang pertama terkait dengan suap jabatannya, yang kedua penerimaan lain yang dilakukan oleh pihak Bupati. Mas Budi ngomong soal kasus penerimaan lain itu tegas saja Mas, spesifik penerimaan lain itu pakai pasal suap atau gratifikasi Mas? 12B besar. 12B besar. Mas, tadi kan Mas Budi berbicara Untuk yang Bupati ya, jadi Ya. yang ditersangkakan adalah pihak Yang Bupati HPT? dengan sangkaan pasalnya suap dan gratifikasi atau 12B besar. Mas, tadi kan Mas Budi ngomong di awal-awal kalau laporan ini sudah close ya di pencegahan gitu. Betul. Berarti di penegasan aja. Ya, jadi di pencegahan terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya, karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Dan dalam proses penyidikan ini tentu penyidik juga membutuhkan keterangan dari para saksi untuk menerangkan supaya konstruksi perkara ini menjadi lebih solid. Mas, uang dolar Singapura itu permintaan, ada permintaan atau inisiatif dari Bupati untuk konversi ke dolar Singapura dari Kementerian dolar Singapura? Ini juga masih didalami berkaitan dengan motif penukaran penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub. Artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK ya, untuk kemudian menerbitkan surat balasan yang merupakan hasil dan verifikasi atas laporan gratifikasi Pak Menhub. Berdasarkan Perkom KPK kan itu ada aturan bahwa ada klausul pasal yang menyebutkan bahwa kalau ada penanganan tindak pidananya di penindakan, itu laporan gratifikasinya ditolak. Apakah laporan itu hasilnya seperti itu? Tentunya salah satu analisis yang digunakan oleh tim gratifikasi berpedoman pada Perkom 1 2026, diantaranya di pasal 14 yang memang menyebutkan bahwa suatu laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, salah satunya jika itu diduga terkait dengan suatu tindak pidana korupsi. Nah, itu juga menjadi salah satu basis analisis tentunya. Namun hasil dari verifikasi dan telaah yang dilakukan oleh tim gratifikasi kami belum bisa sebut ya, karena memang ini kewenangan KPK adalah memberikan hasil dan verifikasinya kepada pihak pelapor. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.